Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2 masih sehat, masih semangat ya. Pada saat ini bersama dengan Pak Dul kita akan belajar tematika, subtema 2, pembelajaran 1. Pada hari ini kita akan belajar poin pertama, memahami isi teks tentang kondisi geografis di sekolah. Kemudian poin yang selanjutnya, kita akan menghitung sekelompok nilai pecahan uang. Kita buka halaman 45 terlebih dahulu, yakni ayo mengamati. Nah, silakan anak-anak diamati terlebih dahulu gambar tersebut. Kita lihat di situ yang menghadap ke depan, yakni puskesmas, toko, rumah warga, fotokopi, kemudian balai kelurahan. Yang mana fokusnya ada di rumah warga. Apabila ke sebelah kanan, maka ke fotokopi, balai kelurahan. Kemudian dari rumah warga, apabila ke sebelah kirinya adalah toko, kemudian ke puskesmas. Lalu di depan daripada hal itu ada Jalan Nusantara. Di depan Jalan Nusantara, yang menghadap ke Jalan Nusantara adalah SDN Nusantara, kemudian diapit oleh 2 sawah. Kalau SDN Nusantara itu menghadap ke sini, maka sebelah kanan dari SDN Nusantara adalah sawah yang sebelah ini. Kemudian apabila sebelah kirinya adalah sawah yang sebelah sini. Kebalikannya, anak-anak. Lanjut. Di sini ada bacaan. Mari kita baca bersama-sama. Anak-anak silahkan menyimak. Sekolah Dasar Negeri Nusantara 1, SD Nusantara 1 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Kemudian jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Kemudian halaman 46 sampai 47. Ayo berlatih. Silahkan dibuka anak-anak. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan dari teks tentang Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan dengan denah dan teks bacaan tersebut. 1. SDN Nusantara 01 terletak di jalan. Coba kita lihat anak-anak, di jalan apa itu? Ya, ada di baris yang pertama. SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara. Sampai situ saja pertanyaannya. SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara. Kalau mau ditambah nomor silahkan, nomor 10. Pertanyaan nomor 2, di samping kanan dan kiri SD Nusantara 01 terdapat apa? Silahkan dicari dulu. Bisa melalui gambarnya. Di samping kanan dan kiri SD Nusantara tersebut ada apa anak-anak? Ya, ada sawah, diapit oleh 2 sawah di kanan dan di kirinya. Kemudian di seberang SDN Nusantara 01 terdapat apa? Coba dicari lagi. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Nah, nomor 4, tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas adalah, kita cari, rumah warga di sini, puskesmasnya di sini. Loh, di antaranya ada apa ini? Oh, ada toko. Ya, betul anak-anak. Kemudian, tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan adalah, coba dilihat, ini ada rumah warga, terus ada balai kelurahan. Nah, di antara kedua tempat ini apa?
Betul, ada fotokopi. Kemudian pertanyaan nomor 6, jarak antara SDN Nusantara 01 dengan kota adalah, coba lihat di teks. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 kilometer. Nah, kemudian nomor 7, siswa berangkat ke sekolah dengan titik. Bisa dicari. Beberapa siswa berangkat ke sekolah di antar orang tuanya. Namun ada beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Ya, karena Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Pertanyaan selanjutnya, nomor 8. Sebutkan tempat antara fotokopi dan puskesmas. Fotokopi dan puskesmas. Jaraknya berapa ini? Oh, lumayan banyak. Tempat apa saja yang ada di antara fotokopi dan puskesmas? Coba kita lihat. Ternyata ada 2 tempat anak-anak. Yakni ada rumah warga dan juga ada toko anak-anak. Nah, silahkan bisa ditulis di situ. Nomor 9, sebutkan nama tempat antara balai kelurahan dan puskesmas. Balai kelurahan di mana dulu? Di paling ujung kanan. Kemudian puskesmasnya ada di paling ujung kiri, maka di antaranya kedua tempat tersebut ada apa anak-anak? Oh, ternyata ada fotokopi, ada rumah warga, juga ada toko. Pertanyaan selanjutnya nomor 10, sebutkan nama tempat 2 bangunan sebelah kanan puskesmas. Ada 2, menyebutkannya 2. Sebelah kanannya puskesmas yang pertama adalah toko. Kemudian sebelah kanannya lagi adalah rumah warga. Nah, anak-anak sudah paham masalah ini, pasti itu. Nah, kemudian kita buka halaman selanjutnya, yakni halaman 47 sampai 48. Ayo mengamati lagi. Coba lihat. Nah, di sini amatilah lingkungan sekolahmu dengan cermat secara berkelompok. Gambarlah dan jelaskan letak sekolahmu. Di sini ada perintah, silahkan untuk menggambarnya anak-anak semampu kalian. Namun Bapak, Pak Dul punya clue, punya cara agar kamu bisa mengingat-ingat. Karena beberapa waktu ini masih di rumah belajarnya, maka kalian bisa mengingat tentang bayangan sekolahnya seperti apa, atau kamu pasti masih bisa untuk mengingatnya sekolahnya anak-anak. Clue-nya adalah seperti ini. Nah, tuliskan letak sekolahmu. Nama sekolahku adalah, pasti lebih ingat kan? SD Takmirul Islam Surakarta. Kemudian yang kedua, alamat sekolahku adalah Jalan Dr. Wahidin nomor 36 Lawean Surakarta. Yang ketiga, di sebelah kanan sekolahku terdapat apa? Coba kita bayangkan, ada apa ya di sebelah kanan sekolahmu? Yakni SD Takmirul Islam itu. Masih ingatkah? Ya, ada SMP Takmirul Islam. Kemudian di sebelah kiri sekolahku terdapat apa? Terdapat bangunan yang masih dalam proses pembangunan. Kemungkinan akan dibuat toko atau seperti apa anak-anak. Kemudian yang kelima, di depan sekolahku terdapat apa? Di depan sekolahku, coba kalian lihat ada apa anak-anak? Ada jalan besar di situ. Jalan Dr. Wahidin. Kemudian di depannya lagi ada apa? Ada warung-warung atau kedai-kedai yang ada di depan sekolah kita. Nah, itu clue-nya. Kemudian kamu bisa membayangkan, nanti bisa membuat peta sekolahku ini anak-anak. Nah, contohnya seperti yang di SD Nusantara tadi. Bisa seperti itu. Kita lanjutkan. Halaman 48. Di situ ada bacaan uang saku.
Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Coba kita cek halaman 49. Nah, ini uang logamnya anak-anak. Itu ada Siti, Dayu, dan Beni. Siti mempunyai uang pecahan 500-an sejumlah 4 koin. Kemudian Dayu mempunyai pecahan ada beberapa itu, ada 500-annya 2 koin. Kemudian 200-annya, coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian Beni mempunyai pecahan logam, ada 2 koin, 1000-an 2. Anak-anak, coba kita hitung total uang yang dimiliki Siti itu ada berapa? Pecahan logamnya ada 4, yakni sejumlah 500-an. Ya, betul. Anak-anak, itu ada 2.000 rupiah dengan pecahan uang logamnya kepingan 500 berjumlah 4. Kemudian Dayu mempunyai uang 2.000. Sama 2.000-nya, hanya saja pecahannya berbeda. Ada yang 2 koin 500-an, 5 koin 200-an. Dan Beni adalah 2 koin atau 2 uang logam pecahan 1000-an. Ternyata jumlah uang ketiganya antara Siti, Dayu, dan Beni adalah sama 2.000 rupiah. Ayo menghitung uang Siti, Dayu, dan Beni. Coba lihat. Ilustrasinya seperti ini anak-anak. Nah, uang Siti tadi kan ada 500-an 4. 500 jumlahnya 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 2.000. Kalau dikalikan bagaimana? Dikalikan tinggal kita hitung dulu saja. 1, 2, 3, 4. Tulis dulu angka 4-nya anak-anak. Angka 4-nya ditulis dulu. Kemudian dikalikan berapa itu pecahannya? 500. Ada sama dengan 2.000. Begitupun uang Dayu. Uang Dayu tadi pecahan 500-annya ada berapa? Ada 2. Ditulis dulu angka 2-nya. Lalu dikalikan 500 sama dengan 1000. Nah, pecahan 200-nya juga ada 5. Tulis dulu angka 5-nya. Kali 200 sama dengan 1000. Tinggal dijumlahkan. Totalnya juga sama 2.000. Milik Beni juga seperti itu. Pecahan logamnya ada 2. Yakni 1000 ditambah 1000. Maka perkaliannya bagaimana anak-anak? Perkaliannya adalah 2 kali 1000 sama dengan total 2.000. Ya, uang Siti, Dayu, dan Beni bernilai sama, yaitu 2.000. Lanjut untuk halaman selanjutnya. Mengenal nilai kelompok pecahan uang di halaman 50. Di situ ada 2 koin 100-an. Ditulis 200 rupiah, nilainya 2 ini adalah 200 rupiah. Kemudian ada 2 keping 500 dan 100, ditulisnya 600 rupiah. Nilai uang 600 rupiah. Di situ juga ada 2 keping 100-an dan 1 keping 200-an. Jumlahnya ditulis 400 rupiah, nilai uangnya 400 rupiah. Selanjutnya, coba kalian pasangkan anak-anak. Ayo berlatih pada halaman 50, pasangkan kelompok uang logam berikut yang bernilai sama. 500. Di sini nominalnya 500 atau 1 keping 500-an. Coba dicari yang nilainya sama dengan 500 mana? Mana? 1, 2, 3. Oh, yang ketiga 200.
100 dan 200, nilainya 500. Kemudian 1 keping logam seribuan, coba dicari antara yang kedua, karena yang pertiga sudah dipilih, maka antara 1 dan 2 mana? Coba dihitung dulu, 500, 200, 100, 200. Nilainya 1000. 500, 100, 100, 200. Nilainya 900. Berarti yang pertama. Begitu anak-anak. Ternyata materi pada hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak bisa menerima penjelasan dari Pak Dul dan anak-anak bisa belajar lebih baik lagi, lebih giat lagi, dan semoga anak-anak bisa atau masih bisa betah dan sehat di rumah. Terima kasih anak-anak. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Dul tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.